Sore hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengaktifkan iman kita. Saya percaya setiap kita punya yang namanya iman, setiap kita punya yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Kita baca dari kitab Roma pasal 1 ayat 17. Rege boleh tolong diturunkan meja bundarnya, biar semua bisa baca ya. Oke, lebih jelas kan? Terlihat baca ya. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya apa? Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini kayaknya lemas semua anak-anak muda. Baca sekali lagi bareng-bareng. 2, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah iman. Ya, iman yang pertama, terus ada iman berikut yang menyusul. Hidup kita itu hidup karena iman, dari iman kepada iman. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Kalau kita baca dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu iman yang pertama. Ketika saudara-saudara semua percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah iman dasar. Ya, iman dasar. Semua di sini Kristen kan? Iya, semoga saya ngomong ini ngerti gitu ya. Saya takutnya ngomong nggak ngerti gitu loh. Ya, iman yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah dasar, yaitu iman yang pertama. Iman yang kedua, iman yang mengamini akal. Kan sering kita berdoa, Tuhan aku percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menyatakan mujizat-Mu, Tuhan menyatakan berkat-Mu dalam kehidupanku. Aku percaya usahaku diberkati, aku sehat, apapun yang aku lakukan Tuhan buat jadi berhasil. Itu namanya iman yang mengamini akal. Atau ketika kita lagi sakit, Tuhan, aku percaya aku akan menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan mendapat kesehatan sempurna. Itu iman yang mengamini akal. Ini namanya iman yang kedua. Iman yang pertama adalah apa? Dasar. Karena kita percaya kepada Tuhan. Iman yang kedua adalah di mana itu yang akan memelihara kehidupan kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika iman itu sendiri, iman penurutan kepada kehendak Allah. Ya, iman yang memang mau mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Iman penurutan kepada kehendak Allah, itu yang jauh lebih penting. Makanya dalam Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan, ketika anak manusia itu datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu seolah-olah Yesus itu takut. Ketika dia datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, takut-takut gak ada orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, seolah-olah mau berbicara seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ketika kita punya iman yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, yaitu iman yang menurut kepada kehendak Allah. Oke, iman pertama itu penting karena itu yang membuka kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu penting. Ya. Nah, bagaimana kita mengaktifkan iman yang ada dalam kehidupan kita masing-masing? Saya percaya begini, dalam hidup setiap orang percaya, ya, yang memberikan iman itu adalah kuasa Roh Kudus. Itu adalah anugerah. Tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba kita percaya kepada Tuhan Yesus, enggak. Ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, pikiran kita yang membuat kita mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang tidak mampu kita tolak. Kamu sudah diberi anugerah sama Tuhan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anugerah yang luar biasa dan kita tidak mampu menolak. Dan kita harus bersyukur loh, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga.
di bawah kolong langit ini, yang olehnya setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan yang sanggup memberikan kita keselamatan abadi. Ya. Dan kita harus bersyukur. Kita semua punya iman. Firman Tuhan katakan ada iman yang masih kecil, masih bibit, ada iman yang sedang, iman yang besar. Apapun, seberapapun besarnya iman kita, tetap itu iman, benih iman. Oke, kita mau belajar satu tokoh. Ini tokoh ini tadinya nggak percaya kepada mujizat, tetapi ketika dia datang kepada saya, gitu ya, ceritanya di tempat ini, dia hanya mendapat kesembuhan. Jangan ketawa dulu, kita lihat baca ayatnya dulu ya. Naaman commander, ya, Panglima Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah. Rumah siapa? Rumah saya. Rumah Elisa. Ya, dia naik kereta, berhenti di depan rumah saya. Waktu itu, ya, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini cerita Naaman kena sakit kusta. Dia seorang panglima tetapi punya penyakit kusta. Dan dia diberikan info untuk datang kepada Nabi Elisa, ya, melalui pembantunya yang masih kecil, anak gadis yang masih kecil. Oh, di sana ada seorang hamba Tuhan namanya Elisa. Coba datang ke sana, mungkin Tuhanku bisa sembuh. Dan akhirnya Naaman nurut apa yang dikatakan oleh pembantunya itu. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman ini maunya Elisa berdoa di depan dia, terus tangannya digerak-gerakin gitu. Ada cincin di sini. Nah, maunya begitu tuh, biar sembuh gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Nggak tahu gerakinya begini atau begini gitu ya. Itu kan ada yang pakai cincin banyak begini ya. Kenapa dia begini? Kok nggak begini gitu? Enaknya begini gitu ya. Jadi akhirnya Naaman pergi, kesel dia. Paling nggak Elisa keluar gitu. Kayaknya saya tersinggung sebagai seorang panglima besar yang sangat dihormati, masa ngomong gitu doang gitu loh. Nggak, dia keluar terus doain saya, tangan digerak-gerakin kayak di atas penyakit biar sembuh. Enggak. Elisa cuma bilang, kamu suruh Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, ini nama sungai juga yang ada di Damsik. Ya, ada kemungkinan sungai Abana dan Parpar ini airnya lebih bersih dibanding sungai Yordan. Sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia kesel. Seandainya harus mandi di kali, kenapa harus sungai Yordan yang kotor? Kurang lebih mirip di itu tuh, kali depan ini. Bau kan, kotor ya. Jadi kayaknya, waduh, mending mandi di sungai yang di Bogor gitu, yang bersih airnya, itu masih masuk akal. Ini udah nggak keluar untuk doain, malah disuruh mandi di sungai yang kotor. Jadi kesel banget Naaman. Dia datang bukannya berharap dapat kesembuhan, tetapi dapat semacam pelecehan. Hatinya panas, firman Tuhan katakan dia pergi dengan panas hati. Nah, ayat selanjutnya mengatakan demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Ini kan sulit dari seorang yang terhormat, panglima tinggi, melakukan hal-hal yang kelihatannya bodoh. Ya. Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Cuma simple. Dan apa yang dikatakan oleh pegawainya ini membuka pikiran Naaman. Iya ya, gue udah jauh-jauh cari Elisa. Kalau gue nggak melakukan, tetap aja sakit.
Gak ada salahnya dia dicoba. Nah makanya dia begini. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Itu mujizat yang dialami oleh Naaman. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya, Elisa tuh nggak mau terima PK, nggak mau, nggak mau terima persembahan. Naaman hendak memberikan ini, menolak. Itu Elisa yang itu, tapi Elisa yang ini beda. Kadang mau ngasih, jangan di sini, di belakang. Mungkin gitu ya. Enggak. Jadi ceritanya pada akhirnya Naaman disembuhkan oleh karena dia mengaktifkan imannya. Dia percaya. Nah ini harus jadi satu perhatian bagi kita juga. Harus menjadi satu pemikiran buat setiap kita. Ketika kita mengaktifkan iman kita, maka hal-hal yang tidak masuk di akal itu bisa terjadi. Ya, nanti kita akan belajar apakah iman harus didasarkan, harus ditegakkan pada mujizat saja. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas begini, setiap kita punya yang namanya benih iman. Benih itu ada yang mulai baru muncul dan masih kecil, ada yang sudah mulai tumbuh agak sedikit besar dan ada yang imannya besar. Nah sekarang pertanyaan bagi setiap kita, iman yang kita miliki masing-masing ini masih berupa benih atau sudah mulai tumbuh? Ya. Tapi tetap yang namanya iman ataupun benih iman itu adalah hal yang baik yang dimiliki oleh setiap kita. Dan berbahagialah kita kalau kita diberikan anugerah, kita diberikan hadiah dari Roh Kudus untuk kita memiliki iman. Karena itu yang akan menuntun kehidupan kita sehingga kebaikan demi kebaikan dan pada ujung-ujungnya kita akan dapat keselamatan. Kita akan lihat selanjutnya, coba boleh diklik, bahwa esensi dari iman adalah menjadikan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat. Ya, untuk apa? Itu tujuan iman, supaya kita punya keyakinan yang kokoh akan suatu keberadaan dan kebenaran segala sesuatu yang belum terlihat dan belum terjadi. Seperti kehidupan kekal, pengampunan dosa, kebenaran firman Allah dan janji-janjinya. Ada yang hafal Ibrani pasal 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang nggak hafal semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala yang kita harapkan, ya. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita punya iman, paling enggak kita yakin yang belum kita lihat pun kita percaya akan menerima. Dan apa yang kita harapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita punya iman. Jadi iman itu fungsinya seperti itu, menuntun kita supaya apa? Supaya kita punya keyakinan yang kuat. Selanjutnya dikatakan apa? Tidak peduli seberapa besar iman yang kita miliki, asalkan ia dapat membawa kita pada tujuan, iman telah menjalankan fungsinya. Banyak orang bertanya-tanya, Pak bedanya iman sama percaya itu apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Bedanya iman sama percaya. Kadang gini, iman itu apa sih? Ya iman itu percaya, percaya itu apa sih? Percaya itu ya iman. Kalau gitu doang saya juga bisa jawab, gampang gitu ya. Iman dan percaya ilustrasi yang paling pas saya udah cari-cari. Rupanya seperti ini iman itu. Iman itu seperti sebuah kendaraan. Kendaraan. Kan ada motor, mobil gitu ya. Motor pun harganya dari harga yang bekas 2 juta sampai 40 juta, sampai ratusan juta, sampai miliaran juga ada. Harley Davidson ya, itu bisa 1 miliar lebih. Kalau Karisma tahun 90-an itu 2 juta dapat. Itu namanya kendaraan. Ya. Motor, mobil pun sama. Dari mobil Agia, Ayla, sampai Lexus, Alphard, sampai yang paling mahal itu semua mobil, itu adalah kendaraan. Iman itu adalah fisiknya kendaraan. Tetapi kalau kendaraan itu tidak dinyalain,
terus diem aja, kita tidak sampai tujuan. Betul nggak? Jojo dari Bekasi naik mobil, udah diem aja di mobil, tapi nggak dinyalain, dia nggak mengaktifkan mobilnya, tidak akan sampai di tempat ini. Jadi iman itu adalah kendaraan. Dan percaya itu adalah cara kerjanya. Ketika kita punya iman, kita mempercaya, kita menjalankan iman itu, kita mengaktifkan iman itu. Jadi masing-masing kita punya yang namanya iman. Tetapi kalau iman kita keep sendiri, kita tidak menjalankan fungsi iman kita, iman itu jadi tidak berfungsi. Mubazir. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang membutuhkan yang namanya iman, kalau kita tidak memakai iman itu, ya nggak berfungsi. Ya. Esensi dari kendaraan adalah mengantarkan kita ke satu titik, ke titik lainnya. Betul nggak? Yang penting fungsinya itu dulu. Esensinya bisa mengantarkan kita pergi kepada satu tujuan hingga sampai. Gitu. Itu kalau mobil yang sehat, kendaraan yang sehat. Kamu mobil yang murah, yang AC-nya kurang dingin sama AC-nya yang dingin, sama kursinya empuk, suspensinya empuk, yang rodanya ringnya 19 gitu ya, sama yang ringnya 14, sama-sama bisa nganterin. Bedanya kalau yang mobil agak mahal, kalau kena lubang jalan yang agak keriting, enak. Kalau mobil yang 3000 cc ke puncak lewat tol pada larang, itu yang 3000 cc naik gitu sampai. Itu yang mobil 1000 cc itu meraung-raung, batuk-batuk, baru sampai dia. Tapi sama-sama esensinya adalah bisa mengantarkan kita sampai di tujuan. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata gunung ini pindah maka dia akan pindah. Itu baru kecil loh. Itu benih iman. Apalagi gede. Bisa mindahin satu planet ke planet lainnya. Itu perumpamaan yang luar biasa. Jadi iman mari kita jalankan fungsinya. Ada orang mengatakan begini, iman kecil bisa membawa kita ke surga. Tapi kalau kita punya iman besar, surga itu bisa kita bawa ke dalam hidup kita. Wih, keren ya. Jadi maksudnya kalau kita punya iman besar, hidup kita sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas menghadapi apapun tantangan di depan. Yang penting kita punya iman, hidup kita benar dulu. Masing-masing kita dianugerahi oleh Tuhan yang namanya iman. Itu penting. Tapi dalam struggle, dalam perjuangan kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang harus kita lewati. Itu sebabnya kita perlu yang namanya iman penurutan kepada kehendak Allah. Karena itu yang ujung-ujungnya akan menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Roma pasal 1 ayat 17 tadi mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Setiap kita adalah orang benar yang hidup, dasar hidup kita adalah dari iman. Nah kita lihat selanjutnya. Kita percaya Allah kita hidup, bilang amin dulu dong. Amin ya, hidup. Dia hidup. Karena Tuhan itu enggak kelihatan. Tuhan itu tidak audible. Ya tidak audible dan tidak visionable. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa dengar suaranya secara langsung. Itu Tuhan kita. Tapi kok kita percaya Tuhan kita ada, itulah iman. Ya. Allah dapat melakukan mujizat, kita percaya akan segala tanda ajaib yang betul-betul dari Allah dan bisa dipertanggungjawabkan, masih ada sampai sekarang. Saya mau tanya, siapa yang masih percaya mujizat hari ini masih ada? Yang enggak katakan mungkin masih bingung. Mujizat itu apa sih Pak? Siapa yang percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Puji Tuhan ya, semua percaya. Mujizat adalah sesuatu yang di luar nurul, di luar nalar gitu. Sesuatu tanda ajaib dari Tuhan. Mujizat itu sebetulnya artinya tanda. Jadi mujizat itu ada yang namanya tanda dalam bahasa aslinya ada 3. Pertama ada namanya kerigma, kedua namanya endeixis, yang ketiga namanya semeion.
Pertama apa? Kerigma. Kerigma itu tanda yang kelihatan. Tanda yang kelihatan. Jadi misalkan kita gini, Acen itu ciri-cirinya apa sih? Oh dia sekarang bulat, itu tanda yang kelihatan gitu, misalkan begitu ya. Semakin gemoy gitu ya, makin ceria gitu, makin muda. Itu tanda yang kelihatan, terlihat. Itu namanya kerigma. Yang kedua, endeksis. Endeksis adalah tanda dari perbuatannya. Kita mau tahu cewek itu suka enggak sama kita, itu dari perbuatannya. Kayak ada perhatian lebih gitu loh. Gitu. Kamu udah minum belum? Kayak ada perhatian gitu loh. Itu tanda dari perbuatan, endeksis. Ya. Jadi kalau kita mau tahu ada cewek atau cowok yang suka sama kita, lihat aja tanda-tandanya dari perbuatannya. Kalau ada perhatian khusus, dia naksir kamu. Ya. Yang ketiga namanya semeion. Semeion itu tanda ajaib. Tanda ajaib. Ya semua artinya tanda. Kalau dari sini mau pergi ke Cawang. Kalau kita masuk tol, pintu tol, kan selalu ada tulisan tuh. Cawang, Grogol, Pancoran, gitu kan. Nah sekarang kita berhenti di tanda itu. Apakah kita sudah sampai di Cawang? Belum. Kita hanya berhenti di tanda. Itu sama kayak gini. Kita percaya mujizat, ya udah kita percaya mujizatnya, tetapi kita belum tentu sampai kepada maksud dan kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Ngerti ya? Ini ngerti nggak saya ngomong? Ya. Jadi mujizat itu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah. Mujizat itu GPS kita. Supaya kita tahu kemana tujuan kita. Tapi buat saya yang sudah mengerti kemana Cawang, lewat mana dan naik apa, saya nggak perlu tanda itu, pelang itu nggak perlu. Karena saya tahu Cawang itu di mana gitu loh. Pun begitu dalam kehidupan saya sudah tahu di mana Yesus itu ada. Tanpa mujizat pun saya akan sampai kepada Yesus. Jadi mujizat diperlukan bagi orang-orang yang kehilangan arah, yang tidak tahu Yesus itu ada di mana. Nah makanya ketika Yesus awal mula melayani setiap orang, dia selalu melakukan banyak mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus kebanyakan di lapangan. Di bait Allah dia hanya melakukan paling sekali 2 kali. Melakukan mujizat paling di bait Allah cuma sekali 2 kali. Selebihnya Tuhan Yesus melakukan mujizat di luar gereja, di luar sinagog. Tidak ada tuh dalam gereja, enggak ada. Karena gereja adalah kumpulan orang percaya yang sebenarnya tidak perlu mujizat lagi. Ya, ini ngomong agak ekstrim. Jadi kalau mujizat itu diperlukan bagi orang-orang yang menolak Yesus. Siapa tuh Yesus? Ini Yesus yang menyembuhkan kamu. Yesus yang bisa kamu usir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan itu pasti akan pergi, namanya berkuasa. Nah itu, ya. Tapi buat kita yang tahu di mana itu Yesus, kita nggak perlu mujizat. Oke, mujizat diperlukan bagi siapa? Orang-orang yang tidak tahu Yesus itu ada di mana. Coba kita lihat selanjutnya. Tetapi apakah iman harus ditegakkan di atas dasar itu? Maksudnya begini, apakah iman harus ditegakkan di atas dasar mujizat? Nah, ada 4 hal yang harus kita pelajari pada sore hari ini, ya. Yang pertama, iman tidak didasarkan pada from vision to faith. Vision itu apa? Penglihatan, ya. Saya harus melihat dulu, harus melihat Tuhan, harus melihat sesuatu yang memang betul-betul menunjukkan Tuhan itu ada. Baru kalau saya bisa lihat, saya percaya, saya punya iman. Iman tidak bisa didasarkan pada penglihatan kita. Siapa sih, apa mata kita ini? Apakah kita mendewakan mata kita? Yesus pernah bilang begini sama murid-muridnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jadi kita belum lihat Tuhan kita, tapi kita percaya. Tuhan katakan berbahagialah engkau. Jadi kita tidak bisa mendasarkan iman kita dari vision, ya, from vision to faith, nggak bisa. Kalau kita nggak melihat terus kita nggak muncul iman kita dong, enggak.
Makanya iman tidak bisa didasarkan dari apa yang kita lihat. Kita harus melihat dulu. Siapa yang murid Tuhan Yesus yang bilang, apakah engkau Yesus? Terus Yesus bilang, kalau engkau nggak percaya, cucukkan jarimu ke tanganku. Namanya siapa? Bukan Rege. Tony. Thomas. Thomas. Ya, dia nggak percaya kalau Yesus itu bangkit. Kalau engkau nggak percaya, cucukkan. Nah itu dia, kita juga harus bersyukur sama Thomas. Karena Thomas begitu, Yesus ngomong gitu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Jadi iman tidak bisa didasarkan dari apa? Penglihatan. Kemudian yang kedua, iman tidak bisa didasarkan dari experience to faith. Experience apa? Pengalaman kita. Kita harus mengalami mujizat dulu, kita harus mengalami pertolongan Tuhan, baru kita muncul iman kita. Enggak bisa. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya mujizat, berarti kita nggak punya iman dong. Seumur hidup saya sampai hari ini, 40 tahun saya melayani Tuhan. Tua banget saya. Dari kecil. Ya, kecil banget dulu. Saya pokoknya kecil banget. Sering dibully dulu. Kecil, hitam, hidup lagi. Tapi saya pintar, lincah gitu. Kayak gitu ya. Dari kecil sampai hari ini saya melayani Tuhan, saya belum pernah merasakan yang namanya mujizat. Dari sakit apa gitu tiba-tiba, mujizat sembuh. Enggak pernah saya mengalami itu sampai hari ini. Tidak pernah mengalami yang namanya mujizat seperti itu. Tidak pernah mengalami mujizat yang spektakuler, yang di luar nalar gitu, enggak pernah. Tapi apakah saya tidak pernah mengalami mujizat yang sesungguhnya? Saya mengalami. Sejak saya di kandungan ibu saya, jantung saya sudah berdetak. Sampai hari ini jantung saya nggak pernah istirahat. Deduk. Mujizat. Mesin mana buatan manusia yang bisa 50 tahun, 100 tahun lebih nggak pernah ada istirahatnya. Kita semua penerima mujizat dari Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti begini, from experience to faith, sampai akhirnya kita harus mengalami satu hal yang spektakuler dulu baru kita percaya kepada Tuhan. Iman tidak bisa didasarkan dari pengalaman. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Banyak di antara kita belum pernah mengalami yang namanya mujizat, belum pernah mengalami sesuatu yang spektakuler. Apakah kalian nggak punya iman? Belum tentu juga. Oke, kemudian yang ketiga, from evidence to faith. Evidence itu apa? Ayo yang bahasa kayaknya bagus, evidence itu apa? Apa? Saya salah, harusnya jangan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa kayak ya, pakai HK gitu ya. Nyensim nancet suin yanlong. Gitu ya. Kita nggak harus punya bukti dulu baru kita percaya. Mana buktinya kalau Tuhan itu ada? Kalau kamu bisa membuktikan Tuhan itu ada, baru saya percaya. Nggak bisa, iman tidak bisa didasarkan dari bukti dulu baru kita percaya. Betul nggak? Nggak bisa. Apakah kalau kita lagi berapologetika dengan kepercayaan lain gitu ya? Kamu tunjukkan, saya mau minta bukti, kalau Yesus kamu hidup, kamu bisa menunjukkan kepada saya hari ini, saya percaya padamu. Nggak bisa kita nunjukinnya gimana? Ya kita percaya Tuhan pencipta alam semesta, itu pun kalimatnya masih abstrak. Dan mereka butuh pembuktian. Iman tidak bisa didasarkan kepada evidence yang memang kayaknya sulit masuk akal gitu ya. Iman tidak bisa didasarkan pertama dari penglihatan, tidak bisa didasarkan dari pengalaman, tidak bisa didasarkan dari bukti. Pokoknya minta bukti dulu enggak. Ibrani pasal 11 ayat 3 ngomong begini, ketika mereka percaya maka mereka mengerti. Jadi artinya kita percaya dulu, kita akan mengerti. Bukan mengerti dulu baru percaya. Ya. Jadi punya iman dulu baru kita akan mengerti. Kalau selamanya kita mengerti dulu baru punya iman, itu kebalik. Kita tidak pernah akan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita menuntut nalar kita, menuntut akal kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus percaya dulu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita lama-lama ngerti.
Ketika kita semakin mengerti siapa Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh, kita akan semakin mengerti. Semakin mengerti, iman kita akan semakin bertumbuh lagi. Begitu seterusnya. Tapi yang jelas adalah iman dulu, baru kita mengerti. Kalau ditanya telur dulu atau ayam dulu? Ini pertanyaan gampang banget padahal. Itu kayak jadi momok. Ayam atau telur dulu? Ayam dulu. Karena Tuhan tidak menciptakan telur, semua binatang. Menciptakan. Jadi ayam dulu. Sama, Tuhan itu sebetulnya menganugerahkan kita iman dulu, bukan menganugerahkan pengertian. Ketika kita beriman kepada Tuhan, lama-lama kita mengerti, oh pekerjaan Tuhan itu dahsyat, hebat. Kita lama-lama ngerti, oke? Dan yang terakhir, iman tidak bisa didasarkan dari apa? From reasoning to faith. Masuk akal apa enggak sih? Dalam Alkitab, kita melihat sekali banyak hal-hal yang enggak masuk akal. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya ilah, itu kalau ya mungkin ngasihnya cuil gitu mungkin dapat ya. Ini enggak. Tuhan katakan sisa 12 bakul dan mereka makan sampai kenyang, muntah-muntah tuh. Ya. Itu enggak masuk di akal. Betul enggak? Yunus masuk di perut ikan 3 hari terus dimuntahkan, kok masih hidup? Untung Yunus dimuntahin loh, kalau lihat belakang bentuknya beda loh Yunus loh. Betul nggak? Wah, udah muntah gitu. Untung pausnya muntah, kalau dia ngeden beda, bentuknya udah beda tuh. Ini nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Kalau kita melihat sesuatu nggak masuk akal terus kita nggak punya iman, itu salah juga. Ya, pokoknya harus masuk akal dulu, baru saya percaya. Ini Yunus nggak masuk akal nih, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan nggak masuk akal, saya nggak percaya. Iman tidak bisa didasarkan pada alasan seperti itu, masuk logika atau enggak, ya. Tetapi sekali lagi, iman harus didasarkan kepada apa? Karena kita yakin Tuhan yang menganugerahkan iman itu bagi kita masing-masing. Jadi kalau hari ini kita masih ragu-ragu kepada Tuhan, sebetulnya kita bukannya nggak punya iman, kita belum mengaktifkan iman kita. Sekali lagi mobil kamu harus kamu nyalain, tengesan, gitu kan? Itu nyala tuh. Kamu tinggal R mundur, nah baru tutup pagar, jalan, ya drive. Kamu harus aktifkan iman kalian. Aktifkan iman maka akan menuntun kita sampai kepada tujuan. Kalau iman tidak kita aktifkan, ya selamanya kita diam di tempat. Iman itu apa? Kendaraan. Percaya itu adalah cara kerjanya. Oke? Jadi aku punya iman, iya. Tapi saya harus belajar percaya. Kamu sedang mengaktifkan kendaraan imanmu. Temanya apa hari ini? Turn on your faith. Ya. Dinyalain, iman kamu nyalain, aktifkan, bukan activate, tapi nyalain dulu, ya, nyalain, hidup, yang penting bensin cukup, kalau mobil listrik, casanya cukup, sampai kita. Yang terakhir, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu penting bagi setiap kita ya. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Iman apa? Ada 3 tadi. Iman percaya kepada Tuhan. 2 apa? Iman yang mengamini akal. Dan yang ketiga iman penurutan kepada kehendak Allah. Yang Lukas 18 ayat 8 ini adalah masuk ke ranah ketiga. Iman penurutan kepada kehendak Tuhan. Saya percaya iman yang kita punya hari ini kita jaga baik-baik. Jaga olinya jangan sampai telat. Ya, kalau saatnya diservis. Ya. Harus dibersihin. Kalau kita mengaktifkan iman kita tetap sehat. Saya percaya kemanapun kita pergi kita akan sampai di tujuan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak kami bersyukur, berterima kasih
kami telah dengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan menerjemahkan lebih jauh ke dalam hati anak-anak-Mu, agar firman yang telah ditaburkan boleh dipahami, boleh dimengerti, agar setiap kami boleh hidup oleh karena iman, dan kami boleh hidup karena menjalankan anugerah dari Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya hidup kami senantiasa Tuhan berkati. Hidup kami senantiasa Tuhan sertai. Apapun yang kami lakukan, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang masih muda, agar mereka boleh menjadi pelaku firman, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.